Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan 9 ilmu pelayanan astronomi. Pada saat ini saya akan membahas bagaimana menghitung saat matahari terbit, berembang atas, dan terbenam. Sebelum melanjutkan materi ini, sebaiknya kalian untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng, kemudian like, dan komen demi kemajuan channel ini. Baik, kapan saat matahari terbit, berembang atas, dan tenggelam? Pendahuluan pengetahuan untuk pengetahuan hal tersebut merupakan sangat penting bagi pelaut untuk mengetahui saat matahari terbit, berembang atas, dan tenggelam atau terbenam. Yaitu manfaat mengetahui saat terbit dan tenggelamnya matahari adalah: 1. Penentuan posisi dengan bintang dan planet hanya dapat dilakukan pada sesaat sebelum matahari terbit, yaitu fajar bahari, notik, sampai dengan fajar ugahari atau sipil. Kemudian yang berikutnya saat sesudah matahari terbenam, senja ugahari, sipil, sampai dengan senja bahari atau notis. Penentuan posisi pada tengah hari masih merupakan hal yang diwajibkan bagi pelaut yang belajar antar benua dengan mengisi jurnal harian kapal atau logbook. Kemudian bagi umat Islam, penentuan saat terbit, tengah hari, dan terbenam matahari berhubungan erat dengan sholat 5 waktu, saat mulai puasa, dan saat berbuka puasa. Ya, kita akan menghitung saat terbit, kemudian tengah hari, dan tenggelam. Selain itu dapat menghitung sholat subuh, sholat isya, dan sholat maghrib. Jadi sholat subuh ini nanti akan ditentukan, akan saya ajari bagaimana menghitung saat sholat subuh dan sholat duhur, maghrib, isya, asar. Kita hanya melihat bayangan kita setinggi dengan ukuran tubuh kita. Baik, kita lanjutkan. Perhitungan terbit, berembang atas, dan tenggelam matahari dilakukan dengan menggunakan almanak nautika halaman harian sebelah kanan. Ini halaman harian sebelah kanan di mana kita akan mengetahui saat terbit dan terbenam. Baik, pada bagian atas sunrise atau terbit terlihat seperti berikut. Lintang, twilight, nautic, sipil, sunrise. Sedang pada bagian tengah latitude, sunset, twilight, sipil, nautic. Jadi ini terbalik. Karena tentu ini mulainya sunset dulu. Kalau ini mulainya senja dulu, baru sunrise. Gitu. Matahari terbit atau arunika peristiwa saat sisi teratas matahari muncul di atas horizontal di sebelah timur.
Jadi muncul kelihatan matahari di sebelah timur. Kemudian saat terbenam atau swastamita, waktu di mana matahari menghilang di bawah garis cakrawala di sebelah barat. Warna merah di langit pada waktu matahari terbenam dan terbit. Ini kelihatan pada waktu matahari mulai terbenam. Bentar lagi di bawah cakrawala. Ini berarti saat mulai sholat maghrib atau buka puasa dimulai saat matahari terbenam. Dalam ilmu pelajaran astronomi, saat matahari terbenam yaitu pada saat tinggi pusat matahari atau tinggi hitung sama dengan 0. Tinggi hitung atau tinggi sejati pusat sejati sama dengan 0 jika bagian matahari paling bawah berjarak kurang lebih 3/4 kali diameter matahari. Jadi ini 3/4 kurang lebih dianggap sudah mulai tenggelam. Karena matahari selalu kelihatan lebih tinggi dari kenyataan. Jadi matahari 3/4 sebetulnya sudah masuk, mataharinya sudah ada di cakrawala sini. Cuma kita melihat matahari selalu lebih tinggi dari kenyataannya. Maka secara astronomi, matahari terbenam adalah jika jarak bagian tepi paling bawah terhadap cakrawala adalah 3/4 kali diameter matahari. Pengertian aram, fajar, dan senja. Aram adalah fenomena langit sebelum terbit dan setelah terbenam matahari. Aram pagi disebut fajar atau twilight, keadaan langit sebelum matahari terbit belum benar-benar terang atau siang. Yang kedua adalah aram pada waktu sore yang disebut dengan senja atau twilight, keadaan langit sesudah matahari terbenam belum benar-benar gelap atau belum malam. Ini biasanya saat fajar adalah jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih. Ini kelihatan, kalau kelihatan kita lihat di cakrawala seperti pertemuan antara bawah hitam di atas putih. Makanya ini adalah saat dimulainya berpuasa, yaitu saat terbit fajar. Dan bukannya saat tenggelam matahari, bukan saat terbit fajar, senja, tapi sejak tenggelamnya matahari, yang berbeda beberapa saat. Kemudian fajar menurut kerendahan matahari, taruh tinggi ukur matahari minus dari cakrawala ke arah bawah yang ada hanya dalam hitungan, tidak dapat dilihat kenyataannya. Kemudian fajar astronomi, astronomical, yaitu periode waktu di mana muncul cahaya kemerah-merahan di arah timur sehingga langit tidak gelap total. Waktu matahari berada 18 derajat di bawah cakrawala pada saat pagi hari atau minus 18 derajat. Ya, minus 18 derajat ini di Indonesia ditentukan sebagai awal mulai sholat subuh. Jadi imsak dilakukan 10 menit sebelum ini. Tapi imsak hanya ada di Indonesia. Yang jadi patokan adalah saat mulai sholat subuh. Sholat mulai subuh adalah jika terjadi perbedaan antara di cakrawala itu seperti benang hitam dan benang putih. Itu adalah saat mulai sholat subuh atau saat mulai ibadah puasa.
atau sahur di batas terakhir. Kemudian fajar bahari, notis periode waktu di mana terdapat cukup cahaya matahari untuk membedakan antara cakrawala dan objek yang berada di cakrawala. Waktu matahari berada pada 12 derajat di bawah cakrawala atau ketika pagi hari atau minus 12 derajat. Dan ini umat Islam Muhammadiyah melakukan awal sholat subuh atau awal puasa karena sudah benar-benar jelas antara perbedaan antara cakrawala dan horizon atau telah jelas antara benang putih dan benang hitam. Yang berikutnya fajar ugahari atau sipil, waktu di mana terdapat cahaya matahari yang cukup untuk membedakan objek di sekitar cakrawala pada 6 derajat di bawah cakrawala ketika pagi atau minus 6 derajat. Ini adalah waktu sholat subuh atau mulai puasa yang dilakukan di Mekah, di Turki atau di Timur, di Timur Tengah, yaitu bagi penganut mazhab Maliki. Jadi ada 3 cara di Indonesia adalah mengikuti fajar asromi. Umat Muhammadiyah melakukan pada bahari, fajar bahari atau notis. Kemudian di Arab atau mazhab Maliki melakukan sholat pada tinggi matahari minus 6 derajat. Sehingga menurut kerendahan matahari atau tinggi ukur minus dari matahari ini hanya ada dalam perhitungan. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Kemudian senda ugahari atau sipil, waktu di mana matahari berada pada 6 derajat di bawah cakrawala ketika malam hari. Pada waktu ini, objek-objek yang berada di cakrawala masih dapat dibedakan, serta beberapa planet dan bintang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian senja bahari atau senja notik, waktu di mana matahari setinggi 12 derajat di bawah cakrawala ketika malam hari. Pada waktu ini benda tidak bisa lagi dibedakan dan cakrawala tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi ini adalah saat untuk menentukan membaring matahari, bintang dan planet, yaitu dari minus 6 sampai minus 12. Sebetulnya dari minus 0, tapi masih jarang dari 0 sudah perlihatan cakrawala, tapi belum terlalu nyata antara benda angkasa, bintang dan planet, dan cakrawala. Tapi setelah tinggi ukurnya minus 6 sampai minus 12 itu dapat dilakukan pengukuran matahari. Pengukuran bintang dan planet. Bintang dan planet baru dapat dilakukan setelah minus 6 derajat sampai minus 12. Sehingga waktu untuk mengukur matahari, bintang dan planet ini tidak terlalu lama, kurang lebih 5 menit. Jadi maka kita perlu menghitung saat terbit dan terbenam matahari supaya kita siap-siap 15 menit sebelum matahari terbit atau sesudah matahari terbenam. Kemudian setelah senja bahari ini kita tidak bisa mengukur lagi. Jadi mengukurnya hanya saat matahari terbenam sampai dengan senja bahari. Begitu senja bahari sudah nggak bisa. Jadi artinya bisa dilakukan antara 0 sampai minus 12 derajat.
senja astronomical, waktu di mana matahari tinggi 18 derajat di bawah cakrawala ketika malam hari, atau minus 18 derajat. Pada waktu ini matahari tak lagi menerangi langit dan tidak dapat melakukan pengamatan astronomi. Jadi pengamatan astronomi sudah tidak bisa dilakukan. Yang sampai minus 12 ini hanya yang sudah mahir saja yang bisa melakukan pengamatan sampai di minus 12. Tapi yang paling mudah adalah di minus 6, sekitar minus 6 dan sebelum minus 12. Ini paling jelas cakrawalanya dan bintang atau planetnya sudah kelihatan jelas. Kalau sudah 12, planetnya atau bintangnya jelas, cakrawalanya sudah mulai tidak jelas. Jadi bagi dilakukan yang berpengalaman. Yang belum pengalaman sebaiknya dilakukan dari 6 sampai sebelum minus 12. Sesudah minus 6 sampai sebelum minus 12. Kemudian sholat maghrib dapat dilakukan setelah matahari terbenam sampai senja bahari. Jadi 0 sampai minus 12 kan bisa dilakukan sholat maghrib. Setelah itu, setelah minus 12 baru dapat dilakukan sholat isya. Jadi setelah minus 12 berarti sudah bukan waktunya sholat maghrib. Maka sholat maghrib waktunya sebentar saja. Seperti sholat subuh dan sholat maghrib waktunya hanya sekitar minus 12 derajat. Cara menentukan saat matahari terbit, yaitu contohnya kita akan menghitung saat matahari terbit di tanggal 2 Februari 2016 di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta yang berada pada posisi 6 derajat 49 menit selatan, 106 derajat 46 menit timur. Kemudian mencari saat matahari terbit caranya, yaitu pertama, bukalah Almanak Nautika harian sebelah kanan atas halaman 31. Kita lihat ini adalah tanggal 31 Januari, 1 Februari, dan 2 Februari. Tapi yang kita lihat adalah bagian sebelah tengah atas. Ya, kita lihat sini bagian sini, kemudian kita perjelas. Ya, terjadi lintang, kemudian twilight, kemudian nautic dan sipil serta sunrise. Ini 0 ke utara sampai 72 dan ke selatan sampai 60. Jadi kita cari di lintang ini. Berarti kalau di atas 72 berarti sama dengan 72. Di bawah, di atas 60 selatan berarti lebih dari itu dianggap sama dengan ini. Kemudian kita perjelas ini tadi, perhatikan pada lintang 0 dan 10 derajat. Maka diperoleh sebagai berikut. Ini latitude, twilight, nautica, sipil, sunrise. Kemudian kita lihat bawah 0 derajat dan selatan 10 derajat. Ini saat nautica, saat sipil, dan sunrise di 0, kemudian di 10. Ini adalah yang di 10. Karena yang kita cari adalah 6 derajat 49 di tengah-tengah sini, maka perlu kita interpolasi. Maka kita interpolasi sebagai berikut. Kita tadi seperti ini telah diperoleh di lintang 0 dan selatan 10 derajat. Maka kita tahu tadi twilight adalah fajar, kemudian sipil adalah
Ukahari, kemudian nautika atau bahari. Kemudian sunrise saat terbitnya matahari. Jadi kita saat terbitnya matahari, yang kita cari adalah menginterpolasi di tengah ini. 6 derajat 49, berarti antara 0 dan 10. Kemudian kita interpolasi pada sipil, pada lintang 6 derajat 49 selatan sama dengan 5 jam 23 dikurangi, karena semakin besar, semakin kecil maka dikurangi. Ini 23, ini 9, berarti semakin kecil, maka 6 derajat 49 dikurangi 0, dibagi 10 derajat dikurangi 0, kali 5, 23 menit dikurangi 5, 9 menit. Sama dengan, maka dari hasil perhitungan ini maka diperoleh sama dengan 5:13 menit. Kemudian 5:13 menit kita masukkan ke dalam tabel. Jangan lupa tanggalnya juga dimasukkan. Kemudian jam dan menitnya. Kemudian interpolasi pada nautika 6 derajat 49, sama caranya tadi, karena ini lebih besar ke lebih kecil maka minus. Maka diperoleh hasilnya sebagai berikut. Ini kemudian dihitung, maka hasilnya 5:41. Kemudian 5:41 kita masukkan dalam tabel, dan jangan lupa tanggalnya juga dimasukkan. Maka ketemu tanggal 2 jam 5:41 menit. Yang terakhir kita interpolasi pada sunrise lintang 6 derajat 49. Sama rumusnya, berarti 6, 10, ini yang 0, yang 10, 5:57. Berarti semakin ke bawah semakin kecil, berarti kita kurangkan. Jadi 6 jam 10 menit dikurangi 6 derajat 49 menit kurangi 0 dibagi 10 derajat kurangi 0 kali 6 jam 10 menit dikurangi 5 jam 57 menit sama dengan 6 jam 10 menit dikurangi 6 derajat 49 dibagi 10 kali 13 menit, maka ketemu 6 jam 1 menit. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel, maka kita sudah memiliki angka yang saat terjadi di lintang 6 derajat 49 menit. Baik, setelah buatlah tabel sebagai berikut. Ini merupakan pemindahan dari hasil yang telah dihitung tadi. Ini yang hasil hitungan dipindahkan ke sini. Kemudian selanjutnya carilah bujur timur dalam waktu PTDW, yaitu 106 derajat 46 menit dibagi 15 ketemu 7 jam 7 menit 4 detik. Karena 4 detik dihapuskan saja sehingga ditulis 7 jam 7 menit PTDW. Kita masukkan ke dalam tabelnya. Setelah itu kita cari GMT sejati. GMT sejati rumusnya adalah waktu di lintang 6 derajat 49 menit dikurangi PTDW. Jadi ketemu 1:22 jam 5 menit. Ini karena 5 tidak bisa dikurang 7, maka dipinjam 1 hari. 29 kurang 7 sama dengan 22. Demikian juga yang nautik. Kemudian sunrise juga dihitung sama. Jadi kita sudah mencari waktu berembang atas saat waktu sunrise, nautik, dan sipil di lintang 6 derajat 49. Kemudian kita cari selanjutnya
Kemudian masukkan delta tolok WIB 7 jam ke dalam tabelnya. Masukkan, kemudian carilah waktu di WIB. Waktu yang terjadi di WIB yaitu GMT sejati ditambah delta tolok. Kita tambahkan, maka ketemu 2, tanggal 2, 5 jam 8 menit. Kemudian di notik tanggal 2, jam 5, 34 menit. Kemudian sunrise di WIB adalah tanggal 2, jam 5.54. Jadi kita sudah memiliki saat terbit fajar sipil, waktu di WIB adalah tanggal 2, jam 5.06 menit, kemudian notika tanggal 2, jam 5.34 menit, serta sunrise tanggal 2, jam 5.54. Maka pada posisi di muara baru yaitu 6 derajat 49 selatan, 106 derajat 40 menit timur akan terjadi yaitu saat terbit fajar secara sipil tanggal 2 Februari 2016 yaitu jam 5.06 menit. Kemudian secara gnostis jam 5.34 dan saat terbit matahari jam 5.54. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan posisi dapat dilakukan saat terbit fajar 5.06 sampai dengan 5.34. Kemudian maka pada waktu sebelum fajar, peralatan untuk mengukur bintang, planet, atau bulan seperti sextan, kronometer, stopwatch sudah disiapkan. Kemudian tabelnya sudah disiapkan, daftar halaman unetika dan daftar ilmu pelajaran sudah disiapkan. Jadi biasanya disiapkan kalau untuk sore, pagi-pagi kita sudah hitung. Untuk pagi kita lakukan pada sore hari. Kemudian sholat subuh dapat dilakukan jam 5.06 menit dan jam 5.34. Secara nasional jam 5.06 menit, secara Muhammadiyah jam 5.34. Jika posisi kita benar, maka matahari akan terbit pada pukul 5.54. Dan ini batas sudah tidak boleh melakukan sholat atau batas mulai saat puasa. Cara menentukan saat terbit matahari. Contoh, di Muara Baru, kita akan mencari saat matahari terbenam, yaitu Pelabuhan Muara Baru di posisi 6 derajat 49 menit selatan, 106 derajat 46 menit timur. Kemudian mencari matahari terbenam caranya sebagai berikut. Bukalah halaman nautika sebelah kiri atas bagian tengah. Ya, kita lihat ini, kemudian kita berbesar, ketemu ini. Saat ini adalah longitude, sunrise, twilight-nya dari sipil dan nautik. Perhatikan pada lintang 0 derajat selatan, 0 derajat sampai dengan 10 derajat selatan, karena yang dicari di lintang 6 derajat 49.
maka diperoleh sebagai berikut. Pada lintang 0 dan 10. Kemudian sunset, twilight, sipil, dan notik. Kita sudah peroleh ini, maka kita lihat sunsetnya pada lintang 0 derajat dan pada 10 derajat. Karena yang kita cari di 6 derajat, maka terletak di antara 0 dan 10 derajat selatan. Maka kita perlu buatlah tabel sebagai berikut. Kemudian setelah itu interpolasi pada saat pada posisi lintang 6 derajat 49 menit selatan. Yang pertama adalah sunset. Delapan belas tujuh belas ditambah karena ini semakin besar, maka ditambah 6 derajat 49 kurangi 0 dibagi 10 derajat kurangi 0 derajat kali 1830 dikurangi 1817 sama dengan 1817 tambah 9 sama dengan 1826. Dan dimasukkan termasuk tanggalnya, kemudian jamnya, menitnya. Kemudian setelah itu kita lakukan interpolasi pada sipil di lintang 6 derajat 49 sama ini 1839 semakin besar berarti tambah 6 derajat 49 menit dikurangi 0 derajat dibagi 10 derajat kurangi 0 derajat. Dari sini kemudian kali 1852 dikurangi 1839 maka diperoleh 1839 tambah 9 sama dengan 18 jam 47. Kemudian kita masukkan sini 18:47. Setelah itu pada notik yaitu 6 derajat 49 pada di lintang 6 derajat 49 1904 ditambah karena semakin besar 6 derajat 49 dikurangi 0 derajat dibagi 10 derajat kurangi 0 derajat kali 1917 dikurangi 1904. Maka ketemu 1904 ditambah 9 menit, maka ketemu 1913. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita sudah memiliki saat sunset, saat fajar baik sipil maupun notik. Maka kita selanjutnya membuat tabel seperti berikut. Ya, ini tabel seperti berikut. Kemudian kita cari BTDW. Hitunglah bujur timur dalam waktu, yaitu bujur dibagi 15 ketemu 7 jam 7 menit 4 detik. Dibulatkan karena hanya 4 detik, maka dihilangkan jadi 7 jam 7 menit. Kemudian masukkan ke tabel, di sini dimasukkan ke tabel. Setelah itu carilah GMT sejati, di mana GMT sejati adalah waktu di 6 derajat 49 dikurangi BTDW karena bujur timur maka dikurangi. Ini dikurangi ini, ya, gitu. Kemudian peroleh 26 kurang 7, 19, 18 dikurangi 7, 11 tanggalnya tetap. Demikian ini 47 kurangi 7, 40,
18 kurangi 7, 11, dan 2 tetap. Demikian ini 13 kurangi 7, 6, 19 kurangi 7, 12, dan tanggalnya tetap. Setelah itu, masukkan delta tolok PIB, yaitu 8 jam. Kita masukkan delta tolok. Masukkan. Setelah itu, maka waktu kita mencari waktu saat matahari terbenam fajar secara sipil dan secara nautika. Itu di rumusnya kita carilah saat di WIB, GMT ditambah delta tolok WIB. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian tambahkan, ketemu 18 tanggal 2 jam 18.19 saat matahari terbenam, kemudian saat fajar secara notis tanggal 2 yaitu 18.40 dan saat fajar notik adalah 2 tanggalnya 19.06. Maka kita sudah dapat perhitungan ini. Dari tabel ini, perhitungan tadi sudah diperoleh ini, maka penentuan bersih dapat dilakukan saat matahari terbenam sampai dengan saat senja, yaitu 18.19 sampai 18.40. Jadi berarti 1/4 jam sebelum 18.19 ini sudah menyiapkan alat-alat untuk membaring benda angkasa seperti bintang dan planet, kemudian sektan dan kronometer. Sholat maghrib dapat dilakukan setelah pukul 18.19 sampai dengan 18.40. Artinya setelah matahari terbenam, maka dapat dilakukan sholat maghrib sampai dengan hilangnya fajar, ya. Hilangnya senja 18.40. Sholat isya dapat dilakukan setelah pukul 19.06. Jadi sebaiknya sholat maghrib dilakukan di sini. Walaupun batas sholat isya-nya ini masih berbeda sekitar 26 menit. Jadi biasanya maghrib bisa dilakukan 16.19 sampai sebelum 19.06. Cara menentukan saat matahari berembang atas. Mencari saat matahari berembang atas pada tanggal 2 Februari 2016 di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, yang berada pada posisi 6 derajat 49 menit selatan, 106 derajat 40 menit timur. Kita mencari saat matahari berembang atas. Maka almanak nautika, halaman harian sebelah kanan tengah bawah, halaman 31. Kita lihat tabel halaman harian, kita lihat tengah bawah. Ya, bagian sini kita lihat, kita perjelas, yaitu ada tulisan sun equal of time,
D. Jadi 31, 1, 2. Kita tanggal 2 karena yang kita cari marpas adalah 12, 14. Kemudian buatlah tabel sebagai berikut. Marpas pada tanggal 22 bulan 2 2016. Kita telah memperoleh tadi tanggal 2, marpasnya 12, 14. Kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Setelah itu, carilah BTDW seperti tadi sebelumnya 21 106 derajat 46 menit dibagi 15 menit sama dengan 17 sama dengan 7 jam 7 menit 4 detik. Jadi kita bulatkan boleh atau tidak dibulatkan detiknya nggak apa-apa. Jadi bisa dimasukkan ke BTDW 7 jam 7 menit 4 detik. Kemudian kita kurangkan mencari GMT sejati, yaitu marpas dikurangi BTDW karena bujur timur. Kalau BPDW ditambahkan. Kurangkan maka diperoleh 5 jam 5, 6 menit 56 detik. Kemudian kita masukkan delta tolok PIB yaitu 7. Saat berembang atas waktu WIB yaitu GMTS ditambah delta tolok PIB sehingga ketemu pukul 12 6 menit 56 detik. Itu bisa dibulatkan 12 menit 2 jam 12 lewat 7 menit. Karena kita telah mengetahui hitungan saat matahari berembang atas, sehingga kita 15 menit sebelum pukul 12 6 menit 56 detik atau 12 7 menit harus mulai mengukur tinggi ukur matahari, sehingga sebelumnya kita harus sudah menyiapkan sextant, chronometer, dan stopwatch untuk mencatat. Kemudian ukuran akan semakin baik diukur, umpama jam 12 kurang 10 mulai diukur, maka ukurannya 12 10 lewat 50 detik mulai diukur, naik 10 lewat 1 menit masih naik. Demikian terusnya sampai naik. Terjadinya pada pukul 12 5 menit 12 detik. Maka itu akan beberapa saat tinggi ukur yang tertinggi. Umpama tinggi ukurnya tadinya 80 naik 81 30, kemudian diukur lagi 81 30, 81 30 naik sampai menit. Kemudian matahari itu ukurannya semakin turun, maka pada saat puncak tadi adalah saat tengah hari. Setelah diukur saat tengah hari akan terjadi mencapai puncaknya pada beberapa saat atau beberapa detik. Setelah itu ukurannya menurun, maka kita setelah selesai melakukan pengukuran tinggi ukur pada saat tengah hari. Sholat zuhur dapat dilakukan saat setelah tinggi ukur mulai menurun. Jadi pada saat puncak atau istiwa jangan dilakukan sholat zuhur. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.